lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit, karena 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah, ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapak saya sakit. Ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Saya nekat aja 500.000 dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul, kalau punya niat, pasti Allah memberikan jalan. Di hati saya, selalu ada ibu saya. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu, saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu, dan gak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Teu bisa kuring mulang tarima pun dia ngantudkeun wasi 2003. Kuring janji harapun kuburanan. Salila dedi ngajabat di wakil bupati teh dikan jadi naon wae kieu. Moal eureun cicing di imah rek muter terus ngamprokan. Kolot-kolot nu umurna sarua jeung mi. Kuring rek mulang tarima kami ku cara ngangkat harkat jeung martabat. Kolot-kolot kami kari. Setiap orang punya harapan. Tidak ada kata miskin, tidak ada kata kampung, tidak kata tertinggal. Yang ada adalah kita setara siapapun, dengan siapapun. Alam nyanggap Papa sangat tangtu nu jadi ukuran ngampar remaja jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya coba membaca beberapa majalah dan kemudian beberapa tulisan-tulisan yang terkait dengan kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sahabat sekalian, ini Kang Deddy ini memang betul-betul menjadi sebuah fenomena, ya. Kalau kita lihat sahabat sekalian, ya, pada pemilu atau pilpres yang lalu, nama-nama besar yang bertengker di tingkat nasional, ya, dari pemimpin daerah itu adalah munculnya Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi pada pasca pilpres ini, kita lihat Anies kemudian karena tidak ada panggung politik, maka dia tidak lagi menjadi sentra perhatian dari masyarakat atau perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Posisi itu sekarang diambil alih oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi KDM ini sekarang yang tadinya kita lihat Jakarta menjadi epicentrum perhatian orang, di mana Anies ada di sana, tapi sekarang perhatian itu, sentral perhatian masyarakat Jawa Barat dan Indonesia khususnya, lebih umumnya Jawa Barat menjadi epicentrum politik Indonesia ke depan. Pertanyaannya adalah, ada apa yang membuat Kang Deddy Mulyadi bisa tampil gagah berani dan perkasa di percaturan perpolitikan nasional saat ini? Yang pertama adalah, kalau kita lihat
Kang Deddy adalah pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Jadi beliau memang betul-betul tiap hari turun menemui rakyat, menyapa rakyat, terutama di daerah Jawa Barat. Jawa Barat kita tahu bahwa jumlah penduduknya sekitar 50 juta dengan angka pemilih sekitar 30 juta suara. Jadi suara yang sangat besar, jumlah yang sangat besar. Jadi Deddy Mulyadi, saya pikir untuk di Jawa Barat dapat kita katakan adalah penguasa tunggal suara untuk di Jawa Barat. Ini dibuktikan dengan kedekatannya di seluruh daerah Jawa Barat dan hampir setiap hari turun menemui rakyatnya. Jadi yang pertama tadi adalah kedekatannya kepada rakyat, dan yang kedua sahabat sekalian, kalau kita lihat Deddy Mulyadi adalah seperti pemimpin leadership, kepemimpinannya menjadi solusi kepada masyarakat. Dia tampil, dia datang, lalu memberikan solusi, ada yang sifatnya instan, tetapi ada juga yang bersifat jangka panjang. Yang instan kita lihat, begitu ketemu ada saluran kali, sampah-sampah, atau bahkan juga ada yang mungkin tempat di rumah-rumah yang dibangun di atas bandaran kali, beliau langsung bergerak untuk menertibkan dan mendekatinya secara humanis, sehingga yang digusur, yang digeser merasa tidak merasa dianiaya atau disingkirkan begitu saja. Sahabat sekalian, berikutnya yang ketiga adalah kepemimpinan Kang Deddy ini adalah kepemimpinan yang orisinil. Orisinil karena dia tampil apa adanya. Dia tampil seperti orang biasa yang turun setiap hari tanpa ada jarak atau gap atau tidak ada jarak dengan masyarakat. Sahabat sekalian, tanpa jarak, tanpa memberikan jarak dengan masyarakat adalah kekuatan yang ketiga dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Yang keempat, sahabat sekalian, Deddy Mulyadi meskipun setiap hari turun ke tengah-tengah masyarakat, tetapi sistem manajemennya bergerak baik. Kemarin misalnya kita lihat bagaimana dia memimpin rapat di semua kepala dinas hadir, semua aparatus pemerintahan Jawa Barat hadir dan menyampaikan program-program strategis yang akan dilakukan masing-masing kepala dinas dan kepala yang terkait dengan pemerintahan itu. Hal ini juga bisa kita lihat bagaimana dia ketika di DPRD melakukan dan menyampaikan program jangka menengah daerah yaitu tahun 2025 sampai 2029. Ini terlihat sekali dia tampil dengan penuh keyakinan menyampaikan program-program strategis, baik itu menyangkut dengan infrastruktur, pendidikan, investasi, dan sampai kepada soal lingkungan. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa, meskipun tiap hari berkunjung ke tengah masyarakat, tetapi program-program manajemen birokrasi itu tetap berjalan. Yang kelima adalah sahabat sekalian, kalau kita lihat Kang Deddy menggunakan media murah meriah yang dia ciptakan sendiri, dia kreasi sendiri melalui konten YouTube dia, melalui TikToknya, melalui Instagramnya, dan melalui media-media yang memang sekarang ini populer. Kang Deddy melakukan ini dengan penuh serius dan telah berlangsung sekitar 20 tahun. Semua kegiatannya adalah disampaikan, diupload, disampaikan melalui media. Hal ini barangkali sebuah keunikan kepemimpinan yang ada di kepala daerah. Kita lihat apapun yang dia lakukan diekspos, termasuk program-program pemerintah.
Termasuk juga misalnya ketika dia menyumbang, membantu atau menyusun ya rencana-rencana pembangunan yang ada di Jawa Barat. Ini adalah sebuah keuntungan dan sekaligus kontrol sosial bahwa apa yang dia lakukan itu dapat dilihat oleh semua masyarakat, khususnya rakyat Jawa Barat. Ini berbeda ya. Ini berbeda sekali kita lihat dengan kepemimpinan-kepemimpinan lain yang ada di daerah ya, termasuk juga saya pikir di beberapa daerah provinsi. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi adalah menyampaikan semua program-program yang dia kerjakan melalui media-media yang ada sekarang. Sehingga apa sahabat sekalian? Irit ya. Jadi dengan komunikasi yang irit, yang murah, sehingga masyarakat mengetahuinya. Yang terakhir adalah KDM selalu ya menyampaikan bahwa programnya, apapun programnya, dia tetap memperhatikan keterkaitannya dengan adat istiadat, khususnya adalah ya Sunda. Pendekatan adat Sunda menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua yang dia lakukan. Dan ini saya pikir pendekatan yang genuine, yang sangat original dari Kang Deddy Mulyadi. Pendekatan dengan bahasa Sunda, dengan program-program adat istiadat, penampilan pesta-pesta rakyat, terutama kegiatan-kegiatan kesenian rakyat, ini menjadi daya tarik, daya rekat agar masyarakat bisa dekat dan bisa supporting terhadap program-program KDM. Saya pikir ini sesuatu pemimpin yang sangat produktif dan sangat berhasil menjaga hubungan dengan rakyat. Salah satu kunci untuk keberhasilan adalah seorang pemimpin bila dia merasa ya tidak ada hubungan yang erat dengan masyarakat, maka yakinlah kepemimpinan itu akan susah mendapat support atau dukungan dari masyarakatnya. Saya pikir dari inilah nanti akan muncul trust, kepemimpinan yang dipercayai, kepemimpinan yang jujur, karena semuanya adalah didasari oleh niat dan kejujuran dan keterbukaan. Kita berharap kepemimpinan ini menjadi terus baik, tetapi ingat sahabat sekalian, kita juga jangan lupa untuk memberikan ya kritik-kritik, pengawasan-pengawasan dan support-support sehingga kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi itu semakin kuat. Yang baik kita dukung, yang kurang baik kita berikan semacam masukan, kritik yang konstruktif. Semoga ya kepemimpinan Kang Deddy lebih baik dan istiqomah melaksanakan amanah dan tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share melalui channel ini. Ingat sahabat sekalian, jangan lupa mengunjungi ya channel Prof Halim Bicara. Kita diskusi bersama dan memberikan solusi untuk masyarakat dan bangsa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.